Awal mula sebelum Billfold terbentuk, dulu saya sama gitaris yang pertama, Mas Eri, terbentuk dalam satu band sebelum Billfold namanya Sweet Punch for Kids. Nah di situ kebetulan udah nggak satu visi sama personil yang lain, saya resign duluan dari band itu, disusul sama Mas Eri juga. Nah di situ saya kepikiran buat bikin band yang satu genre juga sebenarnya sama Sweet Punch for Kids, cuman lebih kencang lagi gitu, lebih ngebut lagi. Dari situlah mulai nyari personil. Awal cuman sama Mas Eri doang berdua, terus kepikiran temen juga, ada temen main bareng lah, Ferin dulu punya band juga, Strike First. Awalnya dia ngajakin gue masuk ke si Billfold, dia ngajakin ke rumahnya gitu buat dengerin lagu materi-materinya si bandnya dia yang Sweet Punch for Kids sebelum si Billfold. Dan sama si Pam juga udah temenan dari sebelum buat si Billfold itu, teman band-bandan gitulah, beda band juga gitu. Nah di situ Ferin ngisi buat bass. Tapi ada cerita ini juga sih, sebetulnya Ferin pertama masuk tuh pernah belum langsung main gitu. Jadi dia sebenarnya dia basis pertama, cuman sempat langsung diganti juga sama ada salah satu teman namanya Faris. Tapi Ferin tetap ikut latihan waktu itu. Jadi manggung pertama malah sama Faris waktu itu. Manggung pertama dulu di salah satu kampus di Bandung. Habis main kedua, main ketiga baru diisi oleh Ferin gitu. Tinggal nyari vokalis nih dulu. Soalnya dulu pengen cari yang beda gitu, vokalisnya pengen cewek gitu. Soalnya belum di Bandung nih kebetulan dulu belum rame juga band-band kayak popang agak-agak hardcore gitu yang punya vokalis cewek gitu. Denger di radio ada single dari Rosemary, lagu single terbaru dari Rosemary yang Supergirl. Nah dulu denger tuh ini siapa gitu yang nyanyi, cari-cari ternyata ada Gania gitu, sosok Gania. Ternyata temen main juga ada yang kenal sama Gania. Terus udah dapat kontak Gania, kita Brace langsung telepon Gania, ajakin gabung ke Billfold, gimana mau nggak, lagunya kayak apa nih, kayak Set Your Goals, kayak H2O gitu. Ganianya pengen sih, Ganianya tertarik, cuman masalahnya waktu itu Ganianya udah punya band gitu. Awal banget masuk ke Billfold ditelepon sama anak-anak, dan kebetulan gue itu masih kuliah, masih sekitar semester tahun 2010, semester berapa ya? Semester sekian. Mereka telepon terus ngajakin ngeband bareng, dan kebetulan juga sebenarnya gue waktu itu masih punya band. Tapi gue coba karena pas mereka bilang bakal bawain lagu yang band-band yang emang gue suka juga dan gue tahu juga. Dan kebetulan banget pas mereka telepon gue lagi pakai baju yang bakal mau, ya bisa dikatakan influence dari salah satu Billfold. Dan ya udah akhirnya gue coba. Setelah itu ketemu, terus awalnya bawain masih ke cover lagu orang, waktu itu kayak No Trigger, terus ada beberapa band juga. Akhirnya cocok, ya udah coba gabung. Terus kalau nama Billfoldnya sendiri dapat dari kamus sih, cuman lagi di rumah Brace waktu itu. Brace lagi masak lah, lagi makan gitu, nyari nama-nama yang cocok gitu. Kenapa namanya Billfold? Waktu itu diambil unik aja gitu, artinya dompet gitu. Terus ya kalau mau dibecandain juga, kita semua punya masalah dengan dompet selalu kosong gitu. Terus si Billfold kan artinya dompet. Kita pengen nama yang nggak serem gitu, yang artinya nggak terlalu serius, yang kayak ya nggak terlalu hardcore lah gitu. Mungkin dari awalnya terbentuk si Billfold, kebanyakannya kayak materi lebih meluasnya awal-awalnya dari materi buat dari si Pam. Mungkin saya kalau banyak kasih materi, masukan dikit-dikit dari riff buat pencempurnaan bareng-bareng sih, lebih ke bareng-bareng. Di sini juga gue nggak hanya nyanyi, tapi
gue juga ada kesempatan banget untuk bisa bikin lirik yang sebenarnya sebelumnya gue nggak pernah bisa sama sekali. Jujur sebenarnya gue bukan dari dulu gue basis, terus tiba-tiba gue jadi vokalis gitu, dan emang sebenarnya nggak punya bakat yang gimana tentang musik sebenarnya dari pembuatan aransemen dan lain-lain, tapi gue punya sedikit cerita, atau gue pengen menyampaikan sesuatu, dan ini kesempatan gue untuk bisa bikin lirik di sini. Dan di album ini kayak ada sekitar 12 lagu, dan ada beberapa yang gue bikin sendiri, dan emang yang mayoritas emang yang berbahasa Inggris. Terus karena jujur bahasa Indonesia lebih susah. Ya udah, akhirnya curhatan gue keluar di lagu ini, dan ya alhamdulillah bisa didengar banyak orang sih sekarang. Pengennya dari saya sendiri, si Billboard lebih solid lagi sih ke depannya. Soalnya kan bertumpu ke si Gania ya. Si Gania kan cewek, suatu waktu pasti nikah juga dia. Jadi pengen banyakin dulu album sebelum dia berkeluarga gitu. Jadi emang banyak beberapa orang juga yang nanya, kenapa sih Billboard nggak bikin lagu cinta, kayaknya nggak ada nih, ada lirik-lirik tentang cinta. Jadi sebenarnya gue pengen sih bikin lirik tentang cinta, dan sebenarnya pengen banget, tapi kayak mungkin bukan gue di Billboard, kayaknya bakal suatu saat nanti gue bakal bikin solo, dan gue bakal menjadi seorang Raisa yang berikutnya. Nggak sih sebenarnya, nggak tahu kenapa, karena anak juga tentang cinta ya, cinta terlalu berat sih kalau buat dilirikin, kayak jatuhnya cheesy kali ya, I don't know. Tapi itu kayak spontan yang kita rasain sih sebenarnya. Kayak kalau cinta anak-anak pada bikin lirik, mungkin bukan lirik, mereka bikin diary sendiri, dan nggak ada yang perlu orang yang tahu. Mungkin. Dari awal si Billboard manggung, dari pertamanya yang dikit-dikit banget yang nonton gitu, sampai tahun-tahun berikutnya mungkin udah sedikit banyak si yang barisan-barisan di depannya yang pada suka si Billboard, udah lumayan banyak. Akhirnya mereka namain diri sendiri, mereka Cheers Up, karena sebelumnya dari anak-anak sendiri, dari personel sendiri nggak menamain mereka itu fans gitu, jadi lebih ke nganggap mereka tuh teman gitu. Bisa dibilang keluarga baru ya, karena selalu ramai kalau ada mereka gitu. Dan sekarang nih ya, kayak oke, mereka sendiri yang namain Cheers Up. Sebenarnya kayak sedikit too much kali ya kalau buat gue ya, karena maksud gue kayak ya udah sih, nggak usah ngasih nama. Awalnya kayak mikirnya suka kayak gitu, cuman ya udah, akhirnya mereka yang buat sendiri gitu ya. Akhirnya kayak gue rangkul, dan sekarang jadi makin banyak nih di tiap kota. Seneng banget gitu, tiap kota ada aja gitu yang ngasih makanan-makanan khas sana gitu. Jadi kayak terus ada teman juga. Nah sekarang juga kayak misalkan anak-anak pada liburan ke sana, misalkan bukan manggung ya, kayak liburan ke sana, tiba-tiba kita ngontak teman-teman Cheers Up aja gitu, terus mereka ngebantuin atau nemenin kita liburan di sana. Jadi kayak seru aja, jadi teman baru gitu di tiap kota-kota. Dan sekarang juga ada katanya Cheers Up Tour, jadi tiap kita manggung di mana, mereka ada di beda-beda kota gitu. Jadi kayak seru aja sih. Kayak yang pokoknya akhir-akhir ini kita baru tahu, bukan kitanya doang yang tour gitu. Merekanya juga kayak ngikutin tipe-tipenya kita tour, tapi mereka buat nonton si Billboard tuh sampai yang aslinya dari Bandung atau dari Jakarta, dari mana, mereka sampai nonton ke kota lainnya gitu, ikut terus si Billboard manggung sampai berurut-urutan gitu. Mereka namainnya Cheers Up Tour gitu. Buat basecamp si Billboard, mungkin di situ kita buat tempatin itu tuh buat khusus buat merchandise awalnya, sama naro alat gitu.
dari yang sebelumnya si merchandise ke apa agak keteteran, gak keurus gitu karena lumayan banyak urusan pribadi sama manggung juga waktu itu. Mungkin di tahun-tahun beberapa tahun ke belakang Ferin sama si Pam ngeidein buat ini lebih diurusin bener, ditata bener, diurus masalah online, masalah selling si merchandise-nya, macam-macam deh, ada baju ya pokoknya berurusan dengan merchandise si Billfold deh. Di si Basecamp itu yang alamatnya mungkin di Cibenying, di Bandung lah, di daerah Cibenying. Sebenarnya proses dari band ini sih nggak sesusah yang waktu itu yang aku bayangin sebelumnya nih. Kalau misalkan ke manajerin band baru kan ada yang bilang susah, harus publish, harus segala macam, harus megang ini itu. Tapi waktu itu kayaknya jalannya emang agak cukup lancar karena ya ibarat kata band ini bisa dibilang agak sedikit beda, mungkin agak sedikit beda karena kita ada vokalis cewek juga di situ. Terus musiknya juga hitungannya untuk band-band di Bandung yang waktu itu emang lagi rame popang dengan vokalis cewek, band ini emang agak kenceng. Jadi kemungkinan band ini kelihatan agak beda di antara band-band yang waktu itu agak udah mulai naik nih di Bandung dengan cewek ya. Mungkin dari situ aku juga lebih cepat untuk nge-publish mereka gitu. Dan ya alhamdulillah banget nih setelah 5 tahun ini sepertinya nggak seperti yang kita bayangkan awal kalau misalkan band ini bakal secepat inilah istilahnya gitu. Mungkin ada beberapa temen yang bilang kalau band ini instan segala macem, tapi ya mungkin itu terserah lah ibaratnya gitu. Tapi yang pasti band ini emang hitungannya lebih cepat dari yang kita inginkan. Seperti itu sih. Dan mungkin kedepannya teman-teman ini untuk bulan-bulan depan nih, tengah tahun ini kita mau bikin mini tour lagi untuk Jawa dan beberapa kota di Kalimantan. Bareng sama band-band Bandung juga, sama Jakarta juga. Dan mungkin abis ini kita bakal ada tour, insya Allah itu bakal dikeluarin akhir tahun lah kurang lebih. Itu bakal sampai ke Singapura, Malaysia, Thailand, insya Allah sampai Jepang. Kalau ada duitnya, mungkin itu adalah planning terdekat dari teman-teman Billfold sendiri sih. Di awal sih, di awal album Brave tepatnya kita pengen Billfold ini ada logo. Soalnya di awal terbentuk belum ada itu logo itu. Jadi logo itu bertepatan dengan album Brave keluar gitu. Kenapa logonya seperti itu? Kalau saya pribadi terinspirasi oleh salah satu influence yang sering kita bawain lagunya gitu, yaitu Shelter. Shelter kan hardcore tapi mereka menyuarakan juga agama yang dianut gitu, yang Krishnakor gitu, sering juga disebut Krishnakor. Mereka kan font-fontnya juga berbau Hindu gitu. Nah sebenarnya kepikirannya dari situ, karena kita Billfold emang semuanya beragama Islam gitu. Jadi saya pribadi pengen fontnya berbentuk Arab gitu. Kan belum ada juga gitu band-band, jarang lah gitu band-band yang pakai font-font yang berbau Islam. Gitu sih. Jadi intinya pesan yang ingin disampaikan dari logo itu adalah jangan malu untuk memperlihatkan identitas kalian gitu. Jadi maksudnya kita Billfold sebagai musisi yang beragama Islam nggak malu memperlihatkan logo-logo atau desain-desain yang berbau atau lirik-lirik yang berbau Islam gitu sih.